Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah capek ya? Belum? Semangat ya jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hamdan wa syukron lillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bersyukur hari ini kita pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang yang dikomandani Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD, kegiatannya tidak henti-henti ya, selalu saja ada, dan ini skenario-nya yang paling banyak sutradaranya. Terima kasih juga Kiai Haji Maskur, mana dia orangnya? Iya, yang tak kenal lelah ya. Pukul berapapun Anda WA dia pasti dijawab. Udah tahu turu. Iya, terima kasih. Ibu-ibu, bapak, saudara sekalian, pimpinan atau direktur Pondok Pesantren Darul Ulum, saudara Ali Syahbana yang masih cukup muda, banyak kreasi, insya Allah tetap mampu bertahan di tengah-tengah kompetisi ya, atau di tengah-tengah kompetitor pondok-pondok pesantren, tapi Muhammadiyah akan tetap eksis karena Muhammadiyah senantiasa mengedepankan ajaran-ajaran yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap eksis karena mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah dan tajdid ya. Muhammadiyah senantiasa bisa saja melakukan perubahan, tapi bukan perubahan di tingkat syariah. Kalau syariah tetap ya, syariah tetap, perubahan-perubahannya adalah di tingkat memotivasi, membangkitkan, dan bagaimana memahamkan pada urusan-urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tadi kita baru melaksanakan gowes berkemajuan ya Pak Saiful. Saya agak teringat, mungkin Pak Ali Syahbana juga ingat, ada seorang sultan. Mana? Oh ya, berarti yang paham Pak Maskur. Ada seorang sultan dan panglima jenderal bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu? Siapa itu? Ya, Salahuddin Al-Ayyubi juga sering orang begitu mudah untuk menyebut Sultan Saladin. Ya, Sultan Saladin.
Ya, dalam sejarah dia adalah pemberani seperti Kokam tadi ya. Kokam berani, sudah tua juga berani jalan-jalan itu. Ya. Sambil apa? Menawarkan jihad bi amwalikum. Ya. Sultan Saladin itu adalah seorang panglima, bukan orang Arab dia turunan dari orang Ajran. Dia lahir di Tikrit. Tikrit itu mana? Tikrit itu Baghdad di Irak. Ya. Dia besarnya itu di tempat-tempat yang sengsara sebetulnya. Tapi ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang panglima dan dia bisa memanage ya. Setelah 88 tahun Konstantinopel dikuasai oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem itu, maka pada tahun 1187, udah lahir belum kita? Belum ada yang lahir ya, bahkan belum merdeka. Tahun 1187 dia hanya dalam waktu memimpin perang 3 bulan, Sultan Saladin sudah berhasil begini. Jadi setelah itu dikuasai, negara itu dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi itu tadi. Sultan itu orang yang tidak mau diam juga. Setiap hari, setiap detik waktunya dihabiskan untuk keliling memikirkan umatnya, untuk memikirkan saudara-saudaranya, rakyatnya, seperti itu. Nah, di suatu pagi buta, ada seorang kakek itu berarti sudah tua apa belum ya? Ya sudah tua seperti saya inilah ya. 60 tahun ke sana ya, berarti umurnya sudah. Itu berjalan bergegas. Kalau kita tadi tidak berjalan tapi naik sepeda, berjalan bergegas. Di tangan kanan dia memegang cangkul kecil, di kaki kiri dia pegang pohon kurma. Ya, jadi kanan dan kiri. Tangan kanan memegang cangkulnya, tangan kiri memegang pohon kurma. Kemudian berpapasan dengan Sultan Saladin itu. Sultan Saladin berhenti memperhatikan lama. Kemudian kakek tua itu juga ikut berhenti. Akhirnya Sultan Saladin turun dari kuda. Kalau kita tadi mestinya turun dari sepeda. Dia turun dari kudanya. Kemudian didekati kakek tua itu, dipendelengi gitu. Kakek tua ikut mendelengi, ada apa ini anak muda? Gitu. Nah, setelah dipendelengi, akhirnya terlontarlah dari mulut Sultan tadi, kakek mau kemana? Memangnya ada apa? Iya, kakek mau kemana? Memangnya ada apa? Iya, memangnya ada apa? Iya, kakek mau kemana? Saya mau ke kebun. Kakek ini sudah tua. Kakek apa nggak sadar? Siapa yang akan memetik buah itu nanti? Kakek sudah berapa hari lagi meninggal. Terus bagaimana jawaban sang kakek itu? Wahai anak muda, gitu. Wahai Sultan, wahai anak muda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita ngerti besok mau kiamat, selagi masih ada bibit di tangan kita yang perlu kita tanam, kita harus kita tanam. Kita tidak usah berpikir siapa yang akan memetik. Termasuk walaupun diakui dalam sejarah Muhammadiyah itu dari dulu tidak gandrung membangun sebuah pondok pesantren, ya apa tidak? Tapi alhamdulillah Muhammadiyah tidak merasa terlambat
Dan sudah banyak sekali pondok pesantren Muhammadiyah yang melahirkan ulama yang tidak hanya pandai membaca Arab yang gondrong-gondrong, ya, tapi Arab yang gundul-gundul juga sudah banyak yang pintar. Alhamdulillah. Oleh karena itu, pondok pesantren Darul Ulum ini, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, tetap bersemangat. Jangan berpikir, wis ora zamane lah. Zamane wis zaman Android. Wis zaman apa lagi? Udah zaman teknologi canggih. Wong-wong wis pada tekan bulan dhewek kesinang. Bumi baik, jangan berpikir seperti itu. Sebab ajaran Islam itu akan senantiasa eksis sampai kapanpun, sampai akhir zaman pun, karena Islam itu adalah yang hak dari yang maha kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, itu ajaran yang disampaikan, sebuah hikmah dari seorang pemimpin besar yang bernama Sultan Saladin atau Salahuddin Ayyubi. Masih lagi, dia memang seorang pemimpin yang sering jalan-jalan itu. Ya, begitu jalan-jalan pagi buta ketemu dengan seorang kudanya tidak dinaiki tapi dituntun. Tidak dinaiki tapi dia tuntun. Nah, kemudian Sultan Saladin menghentikan juga. Ada apa? Kenapa kudanya tidak dinaiki? Kami butuh biaya, sehingga kuda kami mau kami jual. Supaya tidak kelelahan, maka kuda ini kami tuntun. Nah, gitu. Terus berapa kudamu mau kamu jual? Nah, kalau daerah sana bukan rupiah, tapi apa? Dinar. Apa? Ya, pakai dinar. Berapa kudamu mau dijual? 25 dinar. Sultan Saladin terkejut. Kudamu itu di pasaran harganya 60 dinar. Ya tidaklah, pokoknya saya mau jual 25 dinar. Tidak. Akhirnya dibeli oleh Sultan Saladin 60 dinar. Ini pelajaran bahwa yang namanya orang Islam itu jangan mencari apa namanya, jangan mencari kesempatan di dalam kesempitan orang. Tidak boleh, tidak halal, tidak berkah. Kalau sudah tahu memang harga pasaran kuda di pasar apa tadi, di terminal mana yang kita berhenti? Jenang ya, iya. Misalnya di sana kalau memang harganya segitu, pasarannya segitu, ada orang jual murah, kemudian kita beli, nanti kita akan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu namanya tipu muslihat. Tidak boleh. Nah, ini apakah banyak di sini pelakunya? Banyak. Ketika orang-orang tua, petani, orang desa tidak tahu bahwa ada perencanaan jalan tol Cilacap, Bandung, dibeli itu dengan harga yang murah, orangnya tidak ada pengetahuannya, dinaikkan sedikit, lah timbang ditanduri boleh, dijuali. Tapi setelah nanti sudah jadi jalan tol ternyata harganya mahal, melongo. Dosa itu orang yang mengelabui begitu. Inilah pelajaran. Ya. Sultan Saladin juga telah menanamkan fondasi agar kita jangan menjadi orang yang curang. Menjadi orang yang apa? Curang. Kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tidak masalah, tapi jangan dengan cara membodohin orang. Ya sudah, kalau kamu sampai pasar paling harganya 60-65. Bagaimana kalau saya beli 55 atau 60 atau 59? Itu boleh.
Jangan malah kesempatan gitu. Ibu guru ngerti gitu. Nah kalau yang sekarang apa? Yang sedang ngetren Pak? Minyak ya? Iya. Kalau nanti pemerintah sudah benar-benar, saya bilang benar-benar, karena bisa juga pemerintah tidak benar-benar mengatasi masalah minyak. Gimana Mbak? Iya. Kalau pemerintah sudah benar-benar bisa mengatasi minyak, kenapa pemerintah tidak bisa? Terlalu lah kalau tidak bisa. Masa penguasa kok tidak bisa menguasai minyak goreng? Kalau pemerintah nanti sudah benar-benar menangani yang menimbun itu, mungkin masih harga-harga tinggi, ya biarkan saja, nanti dia yang akan rugi. Makanya menjadi penimbun barang ketika orang lain kesulitan juga dilarang oleh Islam. Pak Kusman, tapi itu kan ada yang namanya, kenapa zaman Umar bin Khattab itu ada yang namanya apa namanya, Baitul Mal. Baitul Mal itu bukan untuk dijual, tapi untuk membantu masyarakat yang dalam keadaan miskin papa, serba kekurangan. Jadi Umar bin Khattab itu kan pernah pada suatu malam dia jalan-jalan sebagai seorang gubernur, ada anak kecil ngeringik-ngeringik ya, dengar ceritanya ya, ngeringik-ngeringik, kenapa diintai berkali-kali kok nggak kunjung apa namanya, nggak kunjung diem. Setelah diintip, didengarkan, suruh diem, nanti belum mateng, yang direbus itu belum mateng. Akhirnya Umar bin Khattab dobrak ya, dobrak pintunya itu, dobraknya dengan cara baik, tentu sopan, minta izin. Ditengok ternyata yang direbus apa, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, tapi bukan batu itu ya. Iya. Mana mungkin dia akan mateng? Mungkin nggak? Tidak. Maka akhirnya Umar itu menyuruh stafnya untuk ngambil makanan atau gandum di Baitul Mal untuk membantu orang miskin. Nah, jadi pemimpin sebaiknya bisa meniru seperti itu, tidak menumpuk-numpuk harta, tidak memanipulasi harta, tidak menimbun harta, menyengsarakan rakyatnya. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tadi ngomong-ngomong, saya serius bisa, saya juga bawa laptop, tapi Mas Anam bilang rausah, biasanya sing santai-santai baik ya. Oke, berarti dalam pengajian ini satu bisa diambil hikmah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah berpikir berapapun besarnya, monggo nanti diberikan untuk membangun pondok pesantren Darul Ulum. Kemudian tidak usah berpikir harus rampung kayaknya, tidak usah berpikir itu. Ketone wis rampung, mungkin utangnya si dua nang bakul material ya Mas. Iya Bu, katanya seperti itu ya. Baik, Mas Geri tadi mana? Pak Bambang, oh Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Tulisannya mana? Sudah jadi? Ya? Belum ya? Ya ini Mas Direktur, sini Mas. Tapi saya juga mau nyicil, boleh ya? Ya, saya juga mau nyicil. Ini dari keluarga saya ya. Ya, nggak banyak tapi mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk bisa diterima. Nanti saya nyicil mungkin sebulan atau seminggu atau berapa harus selesai untuk ikut membangun infak di pondok pesantren yang udah dipoto Nabil Darul Ulum. Begitu Mas. Oh tunggu wartawan nih, Bapak Pak Sultan ini. Sultan Oke.
Oke, sami-sami. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.